Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Ya, baik, hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Untuk memulai pertemuan konseling kelompok pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga dalam kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ada yang mau memimpin doa? Siap. Ya, silakan Rizal, memimpin doa. Duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Amin. Ya, semoga dengan membaca doa tadi dapat memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Gimana? Di taman kayak gini seru ya? Kan biar tidak di kelas kan ya? Iya. Untuk selanjutnya Pak Andi punya presensi, nanti silakan untuk ditandatangani secara keliling ya, satu-satu. Oh iya ini Ri, pulpen kamu. Ya. Sambil presensi, nanti Pak Andi mempersilahkan kalian untuk perkenalan satu-satu. Nanti dimulai dari kanan saya itu Rizal ke kiri. Nanti cukup nama lengkap dan nama panggilan saja. Oke? Siap? Siap. Ya, silahkan Rizal untuk Perkenalkan, nama saya Rizal Ansori, biasa dipanggil Rizal. Rizal. Oke. Perkenalkan, nama saya Lukman Prasetyo, biasa dipanggil Lukman. Perkenalkan, nama saya Idilis Amira Salsabila, biasa dipanggil Amira. Amira ya. Ya, tidak Edelweiss ya? Enggak. Perkenalkan, nama saya Vina Noviana, biasa dipanggil Vina. Vina. Perkenalkan, nama saya Rina Ayuningsi, biasa dipanggil Rina atau Ayu. Rina atau Ayu, pilih salah satu dong. Ya, kalau di luar Rina, kalau di kelas Ayu. Oh ya udah, Rina Ayu kayak gitu. Next. Perkenalkan, nama saya Nalita Isabel, biasa dipanggil Lita. Lita. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah, biasa dipanggil Taufik. Taufik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Yulianto, biasa dipanggil Iksan. Iksan. Oke, sudah presensinya. Oke. Selanjutnya Pak Andi mengumpulkan kalian di sini sesuai dengan kesepakatan kita pada waktu itu mengenai konseling kelompok ya. Pak Andi perlu menjelaskan. Ada mungkin yang tahu konseling kelompok itu apa? Nggak ada. Konseling kelompok itu adalah nanti kita akan menyelesaikan sebuah masalah individu. Ya, masalah individu dari kalian nanti kita akan selesaikan dengan cara berkelompok. Dengan tujuannya apa? Ya sama, tujuannya adalah untuk pengentasan atau menyelesaikan masalah yang nantinya akan kita angkat di pertemuan kali ini. Entah siapa nanti dari salah satu di antara kalian. Ada yang belum dipahami? Tidak? Nah, dalam pelaksanaan konseling kelompok ada asas yang harus kita taati. Karena konseling kelompok berarti berhubungan dengan masalah, ya kan? Mau nggak kira-kira masalah kalian itu nanti terketahui atau sampai orang lain tahu? Enggak kan? Iya, makanya ada asas yang pertama adalah kerahasiaan. Jadi ketika memang nanti kita bahas masalahnya apa, nanti mohon dari kalian untuk dapat menyimpan masalah ini, ya cukup ini aja. Jangan sampai keluar di forum ini. Bisa dimengerti? Bisa. Yang kedua adalah asas kepercayaan. Jadi ketika kita mau menceritakan masalah kita kan perlu menemukan orang yang tepat kan untuk bisa dipercaya, betul nggak? Nah, untuk itu asas yang kedua yang Pak Andi tekankan adalah percaya. Jadi saya harapkan kalian ketika sudah mengetahui dan nanti membantu teman kalian untuk menyelesaikan masalah dapat dipercaya. Bisa dimengerti? Oke. Untuk itu Pak Andi perlu tahu ya, kalian harus mengucapkan secara lisan. Pak Andi sudah menyiapkan mengenai ikrar yang nantinya akan kalian ucapkan. Nanti akan Pak Andi ucapkan, kalian harus meniru ya. Ya. Mungkin baru sekali ini ya karena ikrar ya. Iya. Langsung saja ya. Ikrar kerahasiaan. Ikrar kerahasiaan. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini. Menyatakan saya sanggup. Menyatakan saya sanggup. Dan bersedia menerima. Menyimpan. Memelihara. Menjaga. Dan merahasiakan
segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Nah, itu iklannya ya. Jadi saya harapkan kalian ya bahasa sekarang apa namanya? Ember ya. Ya kan, makanya jangan jadi ember tapi jadi apa? Ciduk ya. Enggak, maksudnya itu ya. Makanya setelah iklan ini saya harapkan anak-anak semuanya paham dan jangan membocorkan apa yang kita bahas pada hari ini. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang belum kalian pahami ke Pak Andi sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya? Tidak? Oke, berarti kalau seperti itu kalian siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Kalau siap berarti kalian harus percaya dengan Pak Andi ya untuk menceritakan masalah yang kalian hadapi atau alami saat ini. Oke ya. Soalnya habis ini Pak Andi akan memulai dari Rizal sampai ke Iksan untuk menceritakan masalah yang kalian hadapi. Bisa ya? Bisa. Oke, siap ya? Siap. Rizal siap nggak Zal? Mukamu ragu. Siap ya? Oke, dari Rizal silakan untuk menceritakan sekilas saja masalah yang kamu alami apa. Saya itu ragu dalam mencoba tantangan baru gitu. Ragu dalam mencoba tantangan baru. Hanya itu? Ya. Ya, silakan lanjutnya. Kalau saya itu malu menyampaikan pendapat di dalam forum resmi seperti di rapat Kobarka dan lainnya. Tapi selain itu enggak? Enggak. Oh, hanya itu saja. Enggak, malu. Oke, yang selanjutnya? Kalau saya itu takut salah kak. Jadi sebenarnya mau ngambil keputusan. Sebenarnya keputusan itu mungkin udah benar menurut teman-teman. Tapi saya itu masih ada rasa takut buat ngambil keputusan itu. Jadi kayak bimbang gitu mungkin. Oh ya. Oke, next. Pengalaman buruk di muka umum. Oh, pernah. Pernah. Oh, pernah mengalami gimana? Coba adegannya apa gimana? Itu kan pas tampil variasi. Mm-mm. Nah, itu kan pede-pede aja, fokusnya bisa baik. Terus ada teman yang salah, terus yang semuanya itu nyorakin. Jadi otaknya jadi ngeblank, terus Oh, Iya. gitu. Dan Itu SMP atau SMK? SMK. Oh, SMK dulu malahan. Itu ngefek sampai sekarang ya? Enggak. Oh, enggak. Berarti tapi ada ketakutannya gitu. Iya. Ya. Hanya itu, tapi sudah membaik ya? Udah. Tapi sekarang kadang-kadang masih keinget gitu. Iya. Oh, next. Kalau saya takut tambah dewasa. Dong. Lah kan siklusnya gitu. Kayak masih nyaman di masa kecil gitu. Masih merasa Hmm. anak kecil. Karena anak kecil nggak ada beban ya. Pengen hujan-hujanan gitu ya. Iya. Banyak dari orang tua. Saya pun juga ngalamin gitu, nggak pengen dewasa ya. Karena dewasa pikirannya banyak ya nggak. Iya benar sih ya. Tapi nggak ada salahnya. Tapi kan itu siklus yang harus kita jalani kan ya. Ya tapi Belum berani, belum siap gitu kali ya. Oh iya sama-sama. Oke, Rina next. kalau Rita. saya dituntut untuk bisa sama guru. Kayak bisa nggak bisa kamu harus bisa. Harus bisa. Siapa itu gurunya? Bu Winarni. Apa benar nih? Berarti harus kamu bisa gitu. Iya, padahal kan kemampuan orang kan beda-beda. Mm-mm. Tapi tuntut untuk bisa. Tapi kamu berusaha untuk bisa nggak? Ya, berusaha. Cuman kamu sebenarnya tertekan gitu. Iya. Oh. Itu oke. Next. Kalau saya takut sama seorang Pak. Seseorang siapa itu? Guru. Guru juga? Iya. Bu Winarni juga? Enggak. Oh enggak. Siapa? Bu Sri. Bu Sri. Bu Sri guru fisika. Oh fisika. Takutnya kenapa? Takutnya itu kalau nggak mengerjakan tugas itu bukunya biasanya dilempar ke luar gitu. Ada yang ngalamin? Ada. Ada ya. Sama Bu Sri juga. Iya. Oke. Terus apa yang kamu lakukan? Terus itu cuma diem aja gitu. Oh dia mata. Akhirnya kamu takut ya? Oh, ngomong juga nggak berani? Nggak berani. Oh nggak berani. Ya. Paham. Saya dulu soalnya muridnya Bu Sri juga. Dari zaman saya juga gitu. Emang tegas itu. Bu? Iya. Emang.
Tapi kan nggak separah itu juga tuh aslinya. Cuma bagi anak-anak yang nggak nyatet itu biasanya. Gitu. Terakhir, Aksan. Kalau saya kan setiap kelas itu kan mesti ada kayak presentasi gitu loh Pak. Nah saya itu takutnya kayak bilangnya gimana gitu, bingung milih kata-katanya gimana. Memilih kata-katanya. Oh. Berarti kalimat kata yang ingin diucapkan itu susah. Iya. Jadi takut bahasa sekarang belibet kali ya. Iya. Belibet. Sama saya juga belibet kok. Takutnya nggak bisa diterima sama yang nerima ya. Oh, yang mendengarkan. Oh, gitu. Dan itu selalu terjadi? Sering. Sering terjadi. Oke. Sip. Cerita kalian sudah saya dengarkan, Pak Andi sudah dengarkan. Saya kembalikan ke kalian. Dari masalah kalian, kira-kira siapa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu? Saya Pak. Topik? Ya, soalnya itu masalah sama Bu Sri. Masalah Bu Sri itu gampang. Kecil-kecil. Takut juga ya, Lewan? Ya, lumayan. Lumayan. Tapi masalah Taufik yang kita selesaikan? Enggak perlu. Sepele. Terlalu sepele. Ya itu tuh tadi, karena Busti kan sebenarnya nggak galak-galak amat kan ya. Gitu. Mungkin Taufik jadi korbannya kali ya. Kena mental. Kena mental ya. Kena mental. Kalau nggak Taufik siapa kira-kira? Iksan. Iksan aja. Iksan aja. Oke? Iya. Oke. Sepakat? Sepakat. Oke. Iksan gimana? Iya. Oke. Kalau begitu kita sepakati ya masalah Iksan. Nah, kalau sudah kita sepakati berarti kita fokus ke masalah Iksannya dulu. Oke. Nanti Pak Andi minta untuk kalian juga ikut membantu. Ya. Sebelum dibantu sama teman-teman, ceritakan secara detail ke teman-teman. Mungkin apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bingungkan, itu apa gitu. Ceritakan ulang ke teman-teman. Bisa nggak? Bisa kan dulu. Kan tiap kayak presentasi gitu, gak cuma presentasi kayak setiap ada event atau apa gitu kan, ya biasanya ditampil di depan umum kan. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu itu kayak saya nggak berani, kayak bingung cara milih katanya yang tepat bagaimana, ntar bisa diterima sama yang audiensnya atau enggak itu. Jadi kayak takut, terus kadang udah direncanakan di kepala tapi yang keluar malah beda gitu. Dan itu ya sampai saat ini saya belum bisa hadapin untuk itu. Oke. Sudah mendengarkan? Sudah ada bayangan? Nah, kira-kira ya Pak Andi membuat pertemuan ini kan punya tujuan ya. Nah, tujuannya kan salah satunya adalah untuk menyelesaikan lah, seenggaknya mengurangi ya, agar Iksan itu punya rasa kepercayaan diri lebih ketika menyampaikan pendapat. Ya karena kesulitannya dia adalah apa tadi? Memilih Kosakatanya atau kata-kata. Mungkin tujuan yang ingin kita capai apa itu menurut kalian? Mungkin tujuannya supaya Iksan bisa memilih kosakata yang tepat saat dia menyampaikan pendapat dan bisa lebih percaya diri dalam mengeluarkan pendapat ataupun apapun yang mau diomongin sama Iksan. Oke. Pak setuju? Setuju? Ya. Berarti tujuannya hari ini adalah Pak Andi berharap nanti akan ada solusi dari kalian yang berupa nanti endingnya tujuannya adalah agar Iksan lebih mudah ya, lebih mudah dalam pembuatan kosakata ketika mau menyampaikan pendapat. Oke, paham sampai sini? Oke. Setelah itu nih Pak Andi punya ini. Bukan apa-apa lo ya. Buntang ya. Ini Pak Andi kasih bintang ke Iksan karena fokusnya kan ke Iksan ya. Nanti ini ada double tipnya, coba dilepas. Bisa nggak? Itu full. Bisa. Nah, ini Pak Andi ada skala kepercayaan diri ya namanya. Nanti skala dari angka 1 sampai angka 10. Angka 1 itu masalah yang paling ringan yang dialami karena di sini objeknya adalah Iksan. Jadi menurut Iksan 1 itu mewakili paling ringan dan 10 itu mewakili akut. Jadi semakin angkanya tinggi, berarti masalah yang kamu hadapi semakin berat. Nah, masalah yang kamu hadapi sekarang, kira-kira kalau di skala, itu di angka berapa?
Paham ya sampai sini? Nah, dibayangin dulu. Kira-kira ringan, agak berat, terakhir adalah akut. Nah, di angka berapa nanti? Coba, kalau sudah bintang yang Pak Andi kasih, silakan untuk ditempelkan di tangga angka nomor berapa. Nah, silakan ditempel. Bisa. Nah. Oke, di angka 7. Oke ya. Berarti masalahnya Iksan sekarang di skala nomor 7. Berarti lumayan berat lah ya. Karena ketika 5 itu bisa saya katakan sedang. Berarti ini di angka 7 ya. Harapannya kita adalah bisa turun bintangnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini nanti Pak Andi juga punya bintang yang lain ya. Bukan bintang Kejora loh ya. Oke. Setelah itu gini, menurut kalian lah ya. Saya mau bertanya dulu kepada Iksan. Kondisi apa atau momen apalah bayangan kamu, masalah kamu itu tidak ada. Menyusun kata-kata itu enggak susah dan sebagainya, itu pada momen apa atau dalam kondisi apa? Kalau momen atau kondisi kayak gitu biasanya kayak gini, kayak pas kan habis presentasi itu kan udah gak ada tekanan, terusan kayak gak ada, ya intinya gak ada tekanan yang memaksa untuk biar berbicara depan umum atau gimana. Oh, saat kondisi setelah presentasi ya. Berarti kamu rasakan ketenangan yang luar biasa ya, plong ya? Iya, plong, kayak gak ada tekanan terus aku mikir ini gimana gitu. Oh ya, jadi pikiran kamu akhirnya lebih tenang ya. Oke. Sini gini, saya kunci dulu jawabannya ya. Oke, saya minta jawaban dari kalian, minta solusi dari kalian. Ini teman kalian nih, Iksan gitu, Muhammad Iksan Yulianto, mengalami masalah itu. Kalian sebagai sahabat, sebagai teman, ngasih saran apa? Silakan. Agak keras. Caranya itu berpikir dahulu sebelum berbicara gitu loh. Berpikir dahulu sebelum berbicara. Ada lagi? Ya, silakan. Lebih percaya diri, sama kalau maju di depan itu dibuat rileks. Jadi kita pikirannya itu bisa baik. Terus merancang kata-katanya itu jadi tertata. Agak keras coba. Lebih percaya diri. Depan umum itu dibuat rileks, nggak usah tegang. Oke. Bisa dipahami Iksan kalimatnya? Oke, lanjutnya. Rina? Menyiapkan bahan sebelum berbicara, kayak menyiapkan nanti apa yang dikatakan terus baru bicara. Oh, menyiapkan, bisa dimengerti? Tak kira sarannya kayak anak kecil aja, pede gitu tak kira. Tak kira kan ternyata menurut saya lumayan itu ya. Tapi bisa dipahami Iksan ya. Oke, ada yang lain? Vina dulu, apa? Lita dulu, cewek dulu Zal. Lebih berbaur sama teman-teman biar dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Meningkatkan kepercayaan dirinya, berbaur dengan teman-teman. Ya, lebih berbaur lagi. Oke, Iksan bisa dipahami? Sosial lah. Kayak berbaur sosial. Sosial. Bisa dipahami ya? Tadi Rizal silakan. Lebih sering membaca buku. Maksudnya? Ya contohnya membaca pidato, nanti kan tahu apa yang akan dilakukan pertama apa gitu loh Pak. Jadi siap lagi mau bilang apa bisa. Oke, berarti sering membaca buku agar kosakatanya lebih banyak gitu kali ya. Oke, bisa dimengerti Iksan? Oke, menurut kamu San, di antara Rizal, dua satu nyampein nggak sih? Enggak ya? Vina, benar ya? Vina, Rina, Lita, Taufik, pendapat yang paling relevan menurut kamu, yang paling pas sama kamu yang mana? Kalau menurut saya Pak, yang paling ada dua yang menurut saya paling tepat tuh Rizal sama Rina. Untuk Rizal kan alasannya kan membaca buku tadi. Saya kurang membaca. Jadi kayak mencari kosakatanya juga saya bingung, masih gini gitu. Nah, untuk yang Rina mempersiapkan gitu, saya emang belum kayak mempersiapkannya matang gitu Pak. Belum matang, jadi ya masih bingung. Oke. Di depannya gimana? Oke. Saat presentasi itu gimana? Oke, paham.
Jadi pendapatnya Rizal sama pendapatnya Rina ya, yang menurut Iksan itu relevan dengan masalah yang dihadapi oleh Iksan ya. Jadi harus sering membaca buku dan harus menyiapkan bahannya. Ya iya, itu yang selalu Pak Andi lakukan juga. Ya, jadi hari ini San, ya memang kamu kan menyadari bahwasanya kamu kurang membaca, selama ini berjalannya dadakan. Nah, coba aja ketika memberanikan diri untuk berani mempresentasikan sesuatu. Itulah, ya. Jadi menyiapkan bahan terlebih dahulu dan membaca. Iya, karena ketika kita membaca, literatur kita akan semakin banyak. Berarti kata-kata yang ada di otak kita itu akan semakin banyak. Otomatis ketika kita menyampaikan sesuatu dan ketika memang kosakatanya kita, literaturnya banyak, jadi kan semakin banyak, semakin variatif bahasa yang kita gunakan. Yang terakhir tambahan dari saya adalah ketenangan. Tenang itu sulit atau susah? Susah. Oh ya, kemudah atau susah? Mudah atau susah? Sulit ya. Nah, memang yang paling susah itu ketenangan, apalagi saat panik ya. Aduh, luar biasa. Saya perlu pengalaman, perlu skill khusus ketika memang kita mau berada di depan. Ya, berarti memang Iksan harus benar-benar melatih itu. Ya, menyiapkan bahannya. Dari apa? Sering membaca yang dilakukan oleh Rizal. Rizal juga gitu? Iya, serius. Oke, jadi untuk sampai di sini Iksan sudah mengerti ya. Kira-kira nanti apa yang harus dilakukan? Bisa ya. Jadi saya harapkan nanti si Iksan, saran dari teman-teman tadi bisa melakukan itu agar apa? Masalah yang kamu hadapi itu bisa semakin memudar. Ya, bisa semakin memudar dan semakin bagus. Oke? Karena di sini kamu Pak Andi kan kenal kamu sudah cukup lama, mengertilah bagaimana kondisi kamu. Kamu punya potensi, punya bakat menjadi pemimpin. Leadership kamu lumayan. Jadi ketika kamu nggak bisa menyampaikan, jadi akan kurang penilaian orang. Berarti kamu harus mengembangkan itu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah, ya kan tadi sudah dapat saran dari teman-teman nih. Ya, saya ngasih bintang kamu satu lagi. Nih, dilepas dulu. Nah, bintangnya. Kira-kira aja solusi dari teman-teman kamu itu dapat menurunkan skala nggak? Tadi kan skalanya di angka 7 nih ya, kita semuanya paham ya? Ya, boleh minum boleh minum kan sudah disediakan sama Pak Andi ya. Di skala berapa? Kan tadi sudah dapat saran nih dari teman-teman, dari Rina, dari Lita, dari Taufik, dari Rizal ya kan. Nah, menurut kamu sekarang berada di skala berapa? Ya kan? Ada perubahannya nggak sih? Gitu. Kita tempel. Oke. Berarti sudah di skala 3. Alhamdulillah. Berarti ada penurunannya ya? Ada efeknya ya? Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ucapan terima kasih dulu ke teman-teman. Udah ya. Ucapan dulu terima kasih dulu. Terima kasih semuanya. Lagu dia. Nggak apa-apa ya. Terima kasih atas usaha kalian ya yang telah membantu Taufik untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, salah ngomong. Taufik terus ya. Ya oke, Iksan ya. Mohon maaf ya. Iksan untuk menyelesaikan masalahnya, dan alhamdulillah walaupun belum sampai ke angka 1 ya, belum sampai ke angka 1, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya sudah berkurang 1, 2, 3, 4 angka. Ya, udah lumayan, pencapaian lumayan dengan kondisi yang saat ini kita lakukan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman tadi yang sudah membantu dalam memberikan alternatif solusi ke Iksan. Oke? Ya. Selanjutnya, Iksan, saya ajak kamu ini, ya, coba pejamkan mata. Yang lain agak silent dulu. Ya, saya ingin mengajak ke Iksan. Pejamkan mata kamu yang paling dalam dan bayangkan masa depan ada sebuah keajaiban. Yes. Atau gini aja lah, semuanya boleh, semuanya biar ada kegiatannya ya.
Tapi ini terfokus ke Iksan. Tapi bayangkan saja dulu, oke ya. Bayangkan semuanya. Bayangkan di masa depan ada sebuah keajaiban di diri kalian. Keajaiban yang sangat luar biasa. Bayangkan diri kamu yang saat ini, yang masih anak kecil, yang masih sekolah, yang mohon maaf belum bisa mendapatkan duit, yang belum bisa apa-apa, menurut kamu belum bisa membahagiakan orang tua, akan sebuah keajaiban. Kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa, sukses. Kamu bisa menyampaikan tuh, kamu bisa menjadi motivator, atau kamu bisa menjadi seseorang yang luar biasa menurut impian kamu masing-masing. Ya, bayangkan itu. Bandingkan dengan kondisi kamu saat ini dan bayangan kamu ke depan. Begitu banyak sekali perubahan yang kamu bayangkan saat ini. Kamu masih punya orang tua yang harus kamu bahagiakan. Kamu bisa membelikan baju bagus. Kamu bisa membelikan perhiasan yang luar biasa ke mereka. Kamu bisa membelikan rumah. Kamu bisa mengajak mereka jalan-jalan. Bahkan kamu bisa mengajak beliau itu umroh atau haji. Itu pencapaian yang sangat luar biasa. Kalian disanjung oleh orang tua kalian. Orang tua kalian sampai menangis. Begitu bangga dengan kalian. Dan kalian akan menjadi anak yang sangat berbakti, anak yang soleh, yang tentunya bisa mewujudkan semua keinginan orang tua, semua keinginan kalian. Kalian berdiri tegap, memeluk orang tua kalian, ya. Bapak, Ibu, terima kasih atas doanya selama ini, sehingga saya sebut nama kalian bisa mencapai kesuksesan pada hari ini. Bayangkan itu, lihat senyuman beliau. Bayangkan betapa mukanya berseri-seri, mukanya menangis terharu, bangga dengan kalian. Cukup? Silahkan buka mata kalian. Sudah membayangkan itu semua? Nah, setelah itu nanti Pak Andi mempunyai kertas. Sebenarnya ini buat Taufik sih, cuma nggak apa-apa, yang lainnya juga sama. Ya, Eksan. Ya maaf. Sulit mencari topik. Ya, mencari topik. Ini ada LKPD yang harus kalian isi satu-satu. Sebenarnya hanya Sofik, tapi nggak apa-apa karena Pak Adis. Oh ya, Eksan. Ya Allah. Eksan. Yes. Oke, sisa 2 bawah sini. Silakan diisi. Tadi yang telah Pak Andi memberikan bayangan kalian. Perubahan-perubahan apa yang kalian capai dan bagaimana kalian mewujudkan keinginan kamu agar terwujud di masa depan. Diisi? Ya, silakan diisi.
Jangan lupa dikasih identitas ya di atas nih. Sama. Di kolom yang sudah Pak Andi sediakan. Langsung ditulis nggak apa-apa. 11 TP3. Ada yang alami kesulitan? Pina? Enggak. Iksan? Enggak. Satu menit lagi ya. Tahu gini tadi beli snack sekalian ya. 30 detik lagi.
Waduh, serius sekali nulisnya. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan? Kebiasaan dari kecil ya, dari SD. Dari kerjaannya taruh paling belakangnya. Karena Kira-kira nih, kalau saya bacakan gimana? Ya udah, nggak apa-apa rahasia. Oke, karena sudah ini menurut kalian atau menurut Eksan juga nggak apa-apa. Kesimpulan dari apa yang kita lakukan hari ini adalah, ada yang berani mengungkapkan? Masa nggak berani? Ya silakan. Topik, bener kalau ini ya. Topik. Ya. Silakan topik. Kesimpulan yang dialami dari masalah Eksan itu cara menangani Kurang keras. cara mengatasinya dengan cara memperbanyak membaca lagi biar bisa mendapat banyak kata-kata. Terus sebelum menyampaikan sesuatu hendaklah kita membuat bahan kata-kata dulu, menyiapkan dulu, terus baru kita menyampaikan sesuatu kepada orang. Yes, kayak orang tua bijak ya ngomong ya. Iya, emang harus gitu. Amin. Yes, gitu ya San ya. Jadi memang harus sering membaca, menambah literatur dan membiasakan diri, menyiapkan bahan terlebih dahulu sebelum berbicara di depan umum. Itu ya penting sekali karena salah satu ilmu public speaking adalah kita harus tahu dulu nih bahannya apa. Enggak? Iya. Contoh Pak Andi ngomong kalian tanpa bahan ya gitu, sama. Diam aja. AE gitu, sama ya. Yang ingin Pak Andi tekankan adalah jangan takut gagal. Kalian itu masih muda. Ya, kegagalan itu adalah proses atau kesuksesan yang tertunda. Ya, yang harus kalian adalah berulang kali gagal. Yang nantinya kalian akan menuju titik keberhasilan. Seperti kalian pencipta lampu bolam itu siapa? Penemu lampu bolam? Nelson apa? Siapa sih? Lupa saya. Beliau itu gagal sampai 1000 kali baru menemukan lampu bolam kecil kuning itu. Bayangkan. Beribu kali ya, beratus-ratus kali eksperimen. Ya kan? Sekarang dikenang beliau. Jadi makanya jangan takut gagal. Usia kalian itu adalah usia muda. Usia di mana belajar. Namanya orang belajar itu nggak ada salah, nggak ada benar. Salah itu wajar. Ya kan? Sampai nanti kalian akan menjadi orang dewasa yang tentunya kalian akan selalu belajar dari kesalahan yang kalian lakukan. It's okay, nggak ada yang salah, nggak ada yang perlu sangat ditakutkan, tidak. Oke? Biarkan kamu ditempa oleh pengalaman. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Apapun itu, everything. Apapun. Ya, kalau dikasih tantangan, contoh Pak Andi ngasih tantangan, lakukan aja. Pak Andi sudah memikirkan itu dan kalian harus mempersiapkan itu dan melakukan itu dengan baik. Oke? Biarkan kalian itu terbentur dan endingnya terbentuk. Keren kan kalimatnya kan? Yes. Ini dari motivator soalnya. Terbentur dan endingnya terbentuk. Kalian tuh siap belajar santai aja, biarkan terbentur terus. Nanti kalian yang akan, oh saya itu kayak gini nih. Ini Eksan, ini Rizal, ini Edelweiss, ini Vina, ini Rina. Ya dengan dengan caranya masing-masing. Jangan takut. Ya kan? Jangan melihat Pak Andi yang sekarang, jangan melihat seseorang yang tua sekarang. Tapi bayangkan apa yang bisa kamu capai untuk menuju itu. Ya, tugas kalian hanya satu. Ya, berusaha menjalani saat ini dan mempersiapkan untuk masa depan. Jangan selalu mengingat masa lalu. Ya kan? Hal yang paling jauh dari kita adalah masa lalu, kemarin. Jadi kalian nggak bisa ngulang. Jadi nggak usah diingat-ingat. Tugas kalian hari ini adalah, saya tekankan adalah lakukan hari ini dan persiapan untuk masa depan. Mengerti? Siap, mengerti. Good. Yang terakhir adalah jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri. Versi terbaik itu nggak sama loh ya. Setiap orang berbeda. Saya nggak bisa seperti yang kalian kenal, saya Mas Agusta. Beda. Versi terbaiknya Mas Agusta sama versi terbaiknya saya berbeda. Saya dengan Pak Jadi berbeda.
Tapi bagaimana kalian harus membentuk mulai dari sekarang versi terbaik kalian. Oke? Bisa dimengerti? Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya dulu. Oke. Untuk pertemuan kali ini Pak Andi kira cukup. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira tidak lanjut dari ini perlu ada pertemuan lagi nggak? Perlu? Nah, untuk tanggal dan sebagainya nanti kita bicarakan lebih lanjut. Yes. Ya, tapi yang jelas perlu ya. Perlu. Oke, nanti berarti akan Pak Andi kasih tahu kira-kira atau enggak nanti kalian merespon mintanya tanggal berapa. Nanti biar nanti kita sepakat untuk tanggal berapa yang akan nanti kita lalui dan harus kita bertemunya sampai kapan. Sampai di sini. Oke. Untuk mengakhiri pada kegiatan hari ini, kita tutup dengan berdoa dulu. Semoga yang telah kita laksanakan tadi itu bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian, bisa menambah kosakata kalian, menambah yang bagus-bagus lah ya. Ya. Untuk itu ada yang berani memimpin? Rizal lagi? Ya, Rizal mana? Oke, apa-apa, silakan Zal. Duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Rizal telah bersedia untuk memimpin doa. Itu anak semuanya pertemuan hari ini saya tekankan sekali lagi bagi kalian, masalah yang dihadapi sama Iksan, masalah yang kita bahas hari ini jangan sampai keluar. Karena tadi kita sudah ikrar masing-masing untuk merahasiakan. Oke. Oke, terima kasih atas kehadiran anak semuanya. Pak Adi doakan selalu sukses. Ya. Selalu berjalanlah ke depan, jangan pernah menengok ke belakang. Karena menengok itu tidak enak naik cengeng. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.